Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Yulistia Rahmawati dengan NIM 210303669 dari kelas MPI 1B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi Islam dan moderasi beragama di era Rasulullah. Berikut materi yang akan saya jelaskan. A. Islam Nusantara membanjiri wacana keislaman di Indonesia, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Selaku penggagas untuk menjelaskannya kepada khalayak luas. Hal ini disebabkan telah banyak pandangan tanpa tabayun kepada penggagasnya. Bermunculan menanggapi istilah tersebut. Bahkan Syafiq Riza Basalamah dalam satu ceramahnya menyatakan bahwa kemunculan Islam Nusantara berasal dari Zionis dan kaum misionaris, para penggagas Islam Nusantara ini, menurut Syafiq Riza. Hendak memisahkan Islam dari sumbernya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. B. Tinjauan umum tentang ruang sejarah perjalanan Islam. Sebelum memasuki perbincangan tentang Islam Nusantara, ada baiknya dibahas secara singkat tentang Islam dalam sejarah terlebih dahulu. Melalui bagian ini, diupayakan dapat memperlihatkan bagaimana gerak Islam sepanjang sejarah. Dalam hal ini, tulisan ini akan menarik Islam sebagai agama Hanif, yang pada mulanya disebarkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam konteks ini, ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim menjadi contoh kepada ajaran-ajaran Nabi sesudahnya. Termasuk dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammad dalam pencarian agama Hanif tidak melepaskan diri dengan pergaulan masyarakat Arab. Di sini dapat dipetakan prosesi penyampaian ajaran Islam melalui Nabi Muhammad hingga sampai kepada masyarakat Arab. Adapun pemetaannya adalah: pertama, ajaran Islam sebagai pesan ilahi yang hendak disampaikan. Kedua, Nabi Muhammad sebagai perantara Tuhan atau Rasul dalam menyampaikan ajaran Islam. Ketiga, umat masyarakat sebagai sasaran penyampaian ajaran Islam dari Nabi Muhammad. Dan keempat, Arab sebagai konteks yang melingkupi masyarakat yang menjadi sasaran ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa para wali songolah yang awal mula menyebarkan Islam di Indonesia, sehingga Wali Songo menempati posisi penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berkenaan dengan ini, Afifuddin Muhajir, sebagaimana dikutip dalam prolog Ahmad Sahal, menyatakan bahwa ajaran Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah paham dan praktis keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syarat dengan realitas dan budaya setempat. Selanjutnya, karakteristik Islam Nusantara dapat menunjukkan bahwa berbagai budaya atau tradisi yang tidak melanggar ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut dirangkul. Islam Nusantara senantiasa hadir sebagai solusi atas pertemuan ajaran Islam. Kesimpulan dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul atau utusan dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam konteks ini, masyarakat Arab menjadi sasaran pertama yang ditemuinya. Agar ajaran Islam itu dapat dipahami oleh masyarakat Arab, maka Tuhan melalui Rasulullah menggunakan pra-pemahaman masyarakat Arab. Penyebaran Islam di Indonesia bukan membawa wacana kearaban, akan tetapi menemukan ajaran Islam atau pesan Tuhan yang tersebar di masyarakat Arab, diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia, sehingga para penyebar Islam menyadari perlunya dialog ajaran Islam dengan tradisi yang sudah ada di Indonesia.
Yang dari dialog ini, Islam merangkul budaya yang baik yang tidak bertentang dengan spirit ajaran Islam. Dari sini, oleh kalangan Nahdlatul Ulama, ditangkapnya sebagai Islam Nusantara, yakni Islam yang merangkul tradisi atau budaya. Melalui Islam Nusantara, Islam berkembang sebagai ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan menjaga moderasi beragama. Sekian sedikit materi dari saya tentang Islam dan moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.